mau. Baik, terima kasih Ketua Majelis. Yang pertama kepada ahli, sejak 2012 menjadi komisioner KI ya. Karena dari kompetensi sebagai ahli, kami melihat tadi secara digital bahwa saudara pernah menjadi komisioner ya. Pada saat menjadi komisioner tentu pelantikannya pada saat Pak Gubernur siapa ya? Bisa digunakan nih ya? Saya dilantik oleh Bapak Gubernur Fauzi Bowo. Pak Fauzi Bowo. Ya. Itu SK 26 Januari ya? Iya betul. 26 Januari. Karena memang itu hari hutnya KIDKI, kami penghormatan pada periode pertama. Yang kedua, pada saat saudara menjadi komisioner tentu hanya pelantikannya saja Pak Fauzi Bowo, tetapi ketika bertugas bertanggung jawab pada gubernur yang baru pada saat itu ya. Iya. Karena ini juga termasuk informasi publik yang terkait. Ya. Nah, sepengetahuan saudara sebagai ahli, apakah pada zaman saudara menjadi komisioner KIDKI, saudara ahli itu memberikan semacam monitoring evaluasi kepada dinas-dinas terkait, termasuk kepada badan publik di Jakarta? Apakah pada saat saudara menjadi komisioner, karena itu bertanggung jawab pada gubernur pada saat itu, termasuk gubernur yang sedang dimintakan informasinya, Bapak Joko Widodo, ya, itu dimintakan informasi publiknya. Saudara melakukan monitoring evaluasi kepada KPU DKI sebagai badan publik atau belum ada monitoring evaluasi pada saat itu? Secara sisi keahlian ya? Iya. Pengalaman keahlian ini. Jadi kami memang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap badan publik, ya kan? Tetapi badan publik yang kami monitoring dan evaluasi pada saat itu lebih kepada badan publik yang di DKI Jakarta. Lingkupnya lingkup badan publik di pemerintahan DKI Jakarta. Ya. Kemudian KPUD itu karena merupakan lembaga yang sifatnya hierarkis. Oke. Ya, KPUD DKI sifatnya hierarkis, itu waktu itu belum termasuk dalam pantauan kami untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Baik, kalau di dalam lingkup pemerintah provinsi, karena lembaga kearsipan daerah dia ada di Pemprov ya, itu apakah sudah ada pada saat itu lembaganya dan apakah dimonitoring evaluasi sebagai peserta ONEF pada saat itu? Wah, kalau itu saya sudah tidak ingat lagi peserta. Tidak ingat, oke. Nah, sekarang secara keahlian, dalam konteks informasi publik yang diminta terkait dengan ijazah Bapak Joko Widodo, apakah dalam konteks klasifikasi informasi ini secara keahlian, dia bagian dari informasi publik? Iya, informasi publik. Informasi publik itu ada beberapa klasifikasinya. Ada informasi yang berkala, kemudian juga ada informasi yang setiap saat, ada informasi yang juga termasuk terkait dengan yang menyangkut hadir orang banyak ya, yang namanya dengan serta merta. Nah, dalam konteks kalau saudara ahli menyatakan itu adalah informasi publik, di klasifikasi mana dia masuknya? Informasi yang secara berkala sebenarnya. Secara berkala. Ya. Tetapi dia memang tidak disampaikan di website dan secara umum ya. Artinya memang itu saudara ahli mengatakan, ini kan keahlian ya, kami majelis itu posisinya netral semua. Secara keahlian, saudara ahli mengatakan bahwa itu adalah informasi publik, satu. Yang kedua, klasifikasinya termasuk informasi yang berkala. Ya. Berkala. Nah, berkala berarti maaf, yang harusnya tersedia tiap saat itu. Tersedia. Iya, informasi publik yang tersedia tiap saat. Berarti izin panitia untuk direvisi ya, biar nggak. Ya. Ini karena ini pencatatan ahli penting untuk pertimbangan majelis. Saudara panitia pengganti tolong dicatat. Ahli mengatakan bahwa itu adalah informasi publik dan itu merupakan bagian dari informasi tersedia. Jadi diralat ya, bukan informasi berkala ya. Baik, tersedia. Nah, karena saudara tidak melakukan monitoring evaluasi pada saat itu, tentu tidak bisa memberikan masukan ya terkait indikator mana yang kepada KPU DKI ya. Berbeda sampai hari ini sudah KPU DKI walaupun dia vertikal, kami KI tetap melakukan monitoring itu di hal lain ya. Artinya kami mau memastikan keahlian saudara itu tepat dalam konteks objek yang diminta. Ya. Jadi saudara menganggap itu tersedia setiap saat. Artinya tidak semua orang yang secara umum, kan orang ada juga yang apatis. Ya. Tapi kalau orang-orang yang aktif itu juga tidak bisa langsung kalau dia bukan pembawa informasi, karena dia harus dimintakan dulu karena tersedia setiap saat. Ya. Dia bolak-balik bukain website zaman dulu mungkin baru awal-awal tapi sudah ada ya. Atau lihat madingnya di KPU DKI atau dan seterusnya, itu tidak bisa langsung ya. Walaupun kita tidak lagi bicara konteks KPU dalam konteks termohon tidak, tapi maksud saya pengen mengetahui ini alur ijazah ini kemana sih sampai kok termohon pun belum memiliki, belum tersedia, ya. Jadi dia masuknya di mana posisinya sebetulnya yang saudara secara keahlian
dari KPU itu kemana dia harusnya, dari karena konteksnya dia tersedia setiap saat? Tersedia setiap saat. Jadi misalkan begini, pemohon informasi dia kemudian mengerti proses pemilu pilkada di tahun 2012. Siapa calon-calonnya kan bisa dimunculkan di dalam website-nya itu kan. Baik. Harus termuncul di situ nama calonnya siapa. Gitu. Baik. Itu kan, mohon maaf, itu kan ahli adalah informasi secara umum. Secara umum. Tetapi karena yang dimintakan adalah dokumen, itu kan bukan informasi. Kalau informasi kan dia deskripsi bisa sifatnya. Ini kan dokumen, ijazah. Dokumen. Betul. Nah, karena ini ijazah, sebetulnya dia tidak ada di website kan ditampilkan sebagai dokumen yang diupload kan? Tidak ada. Nah, jadi memang disimpan oleh badan publik. Jadi memang kalaupun dia informasi yang tersedia saat, tetapi masyarakat umum tidak bisa secara mudah langsung mengakses, tapi harus dimintakan dulu. Harus ada effort dulu, minta seperti halnya pemohon ini berjuang dulu, waktu, tenaga segala macam untuk bisa dapatkan itu. Baik. Yang terakhir dari saya adalah jika KPU DKI adalah badan publik yang sifatnya hierarkis yang saudara ahli sampaikan tadi, berarti sebetulnya dia secara pertanggungjawaban hukum dalam konteks administrasinya, berarti dia harus menyerahkan ke KPU RI dulu, baru kepada Arsip Nasional atau seperti apa? Karena saudara termohon ini tidak pernah mendalilkan, ya, menyatakan bahwa itu informasi dikecualikan, belum sampai situ. Kami pun sudah dalam sidang sebelumnya menyatakan kami kejar, saya kejar juga apakah ini belum, mereka belum melakukan uji konsekuensi kalau pada saat sidang yang lalu. Nah, karena badan publik ini juga menyatakan, termohon menyatakan belum memiliki, tidak tersedia, sebetulnya ini kan jadi tanda tanya besar ini. Jangan sampai kami juga memutuskan sesuatu yang tidak ada informasi publiknya. Nah, sebenarnya sebagai ahli, andaikan kita berbicara di luar kotak lah, out of the box dari yang apa dipikirkan pemohon, mungkinkah ketika dilantik, karena kan kalau di KPU jelas ada tanda terimanya, menjadikan form sekian sesuai dengan peraturan KPU RI, ada dasar KPU DKI menerima ijazah itu. Tapi ketika dia disuruh dilantik, disumpah di Jakarta sebagai gubernur oleh pemerintah pusat, apakah ada tanda terimanya presiden? Tanda terimanya gubernur pada saat menjadi gubernur DKI Pak Joko Widodo ini? Apakah pernah ada dia memberikan itu secara hukum? Hitam di atas putihnya? Itu pertanyaannya. Maksudnya gimana? Jadi gini, kalau di KPU, sebagai konteks KPU DKI, badan publiknya, jelas dia kan menyerahkan, yang melalui tim sukses ya, menyerahkan syarat-syarat, termasuk mungkin salah satunya agar mengingatkan ingatan kita dukungan partai politik, seterusnya ya. Itu ada formnya jelas itu ya, ijazah. Dan itu adalah verifikasi administrasi, ada verifikasi faktual, itu yang diperiksa ke kampus terkait misalnya terkait ini. Nah, anggaplah saya tidak mau mengikuti cara berpikir pemohon, lebih ekstrim. Ya, kalau misalkan dia di DKI dilantik gubernur, kan KPU tidak ada ini ya calon yang akan dilantik, ini yang berkasnya kan tidak seperti itu aturan hukumnya. Nah, apakah Pemprov punya kewajiban untuk meminta kembali secara langsung pada persen yang dilantik gubernur dan wakil gubernur pada saat itu? Ya, seingat saya sesuai dengan informasi media publik ya, fakta sejarah adalah Pak Jokowi dengan Isu Basuki Cahaya Purnama pada saat itu 2013 ya, tidak salah ya. Apakah dia ada menyerahkan secara hukum nggak kepada Pemprov bahwa ini ijazah saya yang sudah dilegalisir kepada Pemprov untuk dijadikan administrasi, apakah itu di bagian SDM-nya atau secara administrasi untuk keuangan, baik itu gaji, honor atau tunjangannya oleh gubernur wakil gubernur? Adakah secara keahlian saudara memandang itu? Sebagai ahli, kemudian dalam proses ketika gubernur sudah terpilih, ya, itu KPU dia harusnya menyerahkan segala dokumen yang berkaitan dengan kontestasi pilgub itu kepada pemerintah daerah. Kenapa? Karena kan pada kontestasi itu bukan cuma anggaran pusat yang dipakai, tapi APBD pun juga dipakai sebagai bentuk pertanggungjawaban KPU di atas penggunaan anggaran APBD. Maka dalam konteks untuk pemilu itu maka harus segala berkas dokumen dalam konteks kontestasi harusnya diserahkan kepada pemerintah provinsi DKI. Baik, izin ahli, mohon maaf, itu kan memang itu mungkin perspektif jadinya ya, karena secara hukum belum ada yang mengatur secara jelas KPU menyerahkan kepada Pemprov ketika dia akan melantik gubernur. Maksudnya secara hierarki struktur hukum kita tidak ada menjelaskan itu kan sebagai ahli. Saya tidak tahu. Oke, saya tidak tahu ya. Dicatat ya Pak Indra. Baik, jadi saudara ahli menyatakan bahwa tidak ada kewajiban KPU DKI yang serta-merta memberikan itu sekaligus calon yang akan ditetapkan dilantik kepada Pemprov DKI dalam konteks administrasi ya. Bukan konteks kearsipan ya.
Itu ya kan lembaga kearsipan. Ya. Karena dia adalah vertikal kan KPUDK itu. Pertanggungjawaban penggunaan APBD. Ya. Itu harusnya diserahkan. Itu kan konteks hal lain, hal anggaran ya. Hal keuangan itu kan lain ya. Memang KPUD menggunakan anggaran APBD dan juga APBD sebagai konteksnya hibah ya dari Jakarta. Tapi dalam konteks ini kan ini terkait dengan objek yang diminta. Berarti tidak ada secara hitam di atas putih. Intinya Bapak Joko Widodo saya sebutkan di sini itu menyerahkan itu kepada Pemprov ya. Tidak ada ya? Tidak ada. Secara keahlian ya? Kan bukan saksi terkait. Kalau saksi terkait nanti misalnya dipanggil Dinas Perpustakaan Arsip misalnya, bisa saya kejar ke situ teknis, tapi ini kan karena keahlian, saya nggak bisa ngejar teknis, saya ngejar keahlian. Ya. Jadi tidak ada kewajiban gubernur menyerahkan itu pada Pemprov ketika dia akan dilantik atau setelah sesaat setelah dilantik ya. Tidak ada. Karena yang mati gubernur kan presiden. Baik, jadi tidak ada, jadi tidak kewajiban langsung. Baik, cukup Tom ini sebenarnya. Baik, terima kasih. Saudara ahli, kami tadi melihat terkait kepakaran ahli yang pertama di bidang administrasi publik ya, dan yang kedua di kepakaran keterbukaan informasi publik. Saya tidak akan bertanya terkait klasifikasi informasi dikarenakan dalil yang disampaikan oleh pihak termohon itu belum dikuasai. Jadi kami lebih mendalami terkait letak kewenangan penguasaan sebuah informasi publik ya ke sana. Yang pertama yang saya tanyakan ke saudara ahli, apakah saudara ahli mengetahui terkait informasi yang dimohonkan? Mengetahui. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tadi disampaikan bahwa informasi yang dimohonkan oleh saudara pemohon itu harusnya sudah ada di lembaga kearsipan daerah, seperti itu. Iya. Tetapi tadi sudah disampaikan oleh pihak badan publik bahwa informasi tersebut belum dikuasai. Dan saudara saksi juga, saudara ahli juga tadi menyampaikan bahwa sejatinya pihak lembaga arsip tersebut punya wewenang untuk meminta arsip tersebut dari pihak penyelenggara. Ya. Ada nggak ketentuan yang betul-betul pasti undang-undangnya atau peraturannya apa, pasal berapa, ayat berapa terkait kewenangan atau kewajiban lembaga arsip daerah tersebut untuk meminta informasi tersebut? Itu jelas ada undang-undangnya, yaitu bahwa lembaga kearsipan itu dalam pasal 60 Undang-Undang Kearsipan. Jadi perlu saya buka Undang-Undang Kearsipan. Maaf, pasal 59 ayat 20 bahwa undang-undang itu kan menyatakan jasa tersebut sebagai dokumen itu merupakan sudah berupa arsip statis. Oleh karena itu dalam konteks arsip statis melingkupi akuisisi arsip statis itu, jadi KD itu punya kewajiban untuk melakukan akuisisi arsip statis, yaitu pasal 6 ayat terus. Kemudian lembaga kearsipan melaksanakan akuisisi arsip statis itu di undang-undang kearsipannya ini. Baik, tadi disampaikan pasal 60 ya? Iya, pasal 60 bahwa lembaga arsip pasal 59 pasal 59 ayat 2 mengenai pengelolaan arsip statis. Baik, yaitu sudah mengenai akuisisinya. Kemudian pasal 60 ditegas lembaga kearsipan melaksanakan akuisisi. Jadi pasal 59-nya menyatakan soal pengelolaan arsip statis, pasal 60-nya memerintahkan melaksanakan dalam hal ini yaitu itu. Kemudian memang ada kewajiban badan publik juga ketika arsip itu sudah menjadi kerjaan, maka badan publik itu harus menyerahkan. Jadi dua-duanya punya kewajiban, badan publiknya harus menyerahkan, dan ini badan publiknya bisa terkena pidananya. Badan publik yang dimaksud KPU-nya. KPU-nya itu harus menyerahkan ke lembaga kearsipan. Baik. Ya, karena di situ ada ketentuan barang siapa yang
Baik, lebih jelasnya gini aja. Saya pernah membaca juga terkait contoh seperti KPU RI, bahwa arsip yang sudah diarsipkan oleh dokumen yang sudah diarsipkan oleh KPU RI itu wajib diarsipkan atau distorkan kepada ANRI. Iya. ANRI itu kan tingkat pusat ya. Tingkat daerahnya ada nggak? Ada kan lembaga kearsipan daerah itu. Lembaga kearsipan Daerah itu adalah merupakan ya tingkat daerah. Itu lembaga kearsipan daerah karena di dalam undang-undang kearsipan itu kan juga menjelaskan bahwa pengelolaan arsip di daerah itu bersifatnya hierarki ke ANRI atau bertanggung jawab juga kepada gubernur? bertanggung jawab pada ANRI maupun ke gubernur. Di sini mengenai saya bukan undang-undang kearsipan. Kenapa kami tanyakan tersebut? Supaya yang disampaikan oleh ahli bahwa sejatinya lembaga kearsipan daerah itu bisa melaksanakan, dalam artian menurut pemahaman saudara ahli itu adalah meminta atau mengambil secara aktif kepada pihak KPUD gitu. Betul. Seperti itu. Iya. Baik. Jadi pengelolaan arsip di daerah itu dilakukan oleh LKD, lembaga kearsipan daerah. Pengelolaan arsip daerah di daerah provinsi. Nanti di daerah kabupaten kota ada juga lembaga kearsipan daerah di daerah kabupaten kota. Itu yang kemudian dia harus melaksanakan dan pengelolaan arsip-arsip di daerah tersebut, di provinsi tersebut. Baik, itu menurut pemahaman atau penafsiran dari saudara ahli ya. Yang kedua, tadi saudara ahli juga sempat menyampaikan bahwa mengetahui terkait keterbukaan informasi publik karena pernah menduduki sebagai komisioner pada tahun 2012. Apakah saudara ahli mengetahui terkait definisi atau pemahaman bantuan kedinasan seperti apa? Ini dalam konteks undang-undang kementerian, undang-undang kearsipan juga Undang-undang keterbukaan informasi publik. bantuan kedinasan. Ya. Dan pengertian bantuan kedinasan itu kan saya kurang begitu paham soal itu. Baik. Untuk sementara cukup Ketua Majelis. Baik, saudara ahli, saya mau memastikan lagi apa yang saudara sampaikan terkait dengan lembaga arsip daerah. Lembaga arsip daerah itu kan dibentuk oleh pemerintah provinsi. Iya. Tapi menurut saudara di pasal 22 itu kan terkait dengan arsip daerah. Selanjutnya di pasal 60 atau pasal 59 ruang lingkup harus melakukan akuisisi. Betul. Oke, terus saya ikutin alur saudara sampaikan ya. Terus nanti akuisisi di pasal 60 terkait dengan harusnya dokumen itu ditagih lah kira-kira. Iya. Bahasa sederhananya, bahasa awalnya. Nah, dan ini secara kondisinya ini mekanismenya seperti itu. Satu sisi tadi saudara juga menyatakan dalam hal dokumen tidak dikuasai atau tidak ada, maka ada perintah. Kan tadi saya mau mengkonfirmasi perintahnya kepada Komisi Informasi untuk mencari atau mencari atau tadi istilahnya. Nah, itu tadi batasan waktunya mau seperti apa? Dengan pengalaman saudara tadi mau jelaskan yang soal dokumen pertanahan tadi. Jadi kan dalil dari termohon tadi kan saya tadi menjelaskan. Komisi Informasi ini memang maksud saudara tadi Komisi Informasi bisa memerintahkan untuk mencari dokumen itu, di mana itu kewenangan Komisi Informasi, perintahnya untuk melakukan pencarian ataupun merintahkan dokumen itu dihadirkan. Sudah juga tidak dikuasai. Betul, berdasarkan begitu dari pihak termohon menyatakan tidak menguasai informasi yang diminta oleh pihak termohon, gitu kan? Itu majelis komisioner kan punya kewenangan dalam segala putusannya, punya kewenangan untuk kemudian memerintahkan kepada pihak
termohon untuk segera melakukan seperti halnya kemarin di Komisi Informasi Pusat, di mana pihak Majelis Komisioner kemudian memerintahkan kepada UGM itu untuk segera menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam persidangan 20 hari. Soal rentan waktunya monggo dari pihak Majelis Komisioner. Saya bukan, ini kan saya nggak tahu konteks di persidangan lain. Saya hanya ingin kita fokus sidang ini. Termohon itu kan tadi sudah pertanyaan termohon tadi disampaikan bahwa dokumen tidak dikuasai. Dokumen sudah dijawab di surat permohonannya. Ya. Tadi mulai dari pasal 6 terkait dengan dokumen tidak dikuasai, pasal 6 ayat 3 huruf E tidak dikuasai. Termohon juga sudah menjelaskan dokumen dikuasai di mana. Nah, tadi saya memastikan saja kepada saudara termohon ketika tadi membuat kesimpulan, saya anggap kesimpulan atau pendapat saudara bahwa Komisi Informasi dapat memerintahkan bahwa dengan mempertimbangkan Undang-Undang Arsip tadi pasal 22, pasal 59, pasal 60 itu saudara ya perintahnya bisa saja menyatakan bahwa dicari dokumennya sampai ketemu ya. Makanya pertanyaan saya tadi itu di mana yang menyatakan bahwa kewenangan Komisi Informasi memang perintahnya itu mencari. Padahal di satu sisi tadi juga menjelaskan Komisi Informasi itu perintahnya sebenarnya juga hanya menafsirkan ini informasi publik apa informasi yang dikecualikan. Kalau dikecualikan, saya ngikutin alurnya. Saya ingin memastikan lagi sebenarnya yang dimaksud saudara tadi itu apa dengan perkembangan tadi yang didalilkan oleh. Betul. Kalau putusan informasi dan informasi kan sebenarnya membuka, menutup atau kemudian melihat mempertimbangkan kemanfaatan masyarakat yang lebih banyak kan itu putusan normatifnya kan gitu. Tetapi dalam konteks persidangan itu ketika kita memutuskan satu perkara, beberapa hal dalamnya untuk cukup katakan putusannya harus membuka. Walaupun kemudian dia terkemudian tentunya kan ada catatan lainnya yang kemudian disampaikan bahwa informasi itu merupakan informasi publik yang harusnya dikuasai oleh kan gitu, di mana pihak EKD harusnya membuka informasi publik tersebut kan gitu. Nah disitulah kemudian catatannya ya untuk itu agar segera bisa diberikan informasinya sehingga mohon informasinya ini bukan cuma yang hari ini sebagai termohon, tapi bukan pemohon informasi sebagai pemohon informasi lain di kemudian hari bisa bertanya pada hal yang sama sehingga LKD sudah mempunyai jawabannya. Memang informasinya ada di bawah penguasaannya dia. Saya mau memastikan saja karena termohon kan tadi menjelaskan bahwa dia tidak menguasai, tapi dia tahu siapa yang menguasai. Terus ahli tadi juga menjelaskan untuk dengan mempertimbangkan undangan tadi barusan mengkolek lah atau tapi ternyata sudah tadi untuk memberikan pendapat harusnya bisa ditagih. Makanya padahal sebenarnya kan dari termohon juga sudah menjelaskan. Ini fakta-fakta yang sudah ada dan jawabannya kan terkait dengan karena kita tidak berbicara informasi dikecualikan di sini. Karena termohon tidak pernah membuat pengecualian informasi, makanya kemarin kita sudah mendorong mediasi enggak menolak langsung kemudian karena memang tidak ada pengecualian. Dalilnya adalah dokumen tidak dikuasai. Saya memastikan alur itu. Baik, saya kira itu cukup dari kami. Saudari mau sampaikan, saya berharap kalau ada catatan ya, resumenya ya, bisa disampaikan nanti. Saya kira itu pengingat sebelum sidang sudah. Saya kira cukup. Pemohon, saya memastikan lagi bukti tulis ada nggak atau cukup? Ada yang mau didalilkan lagi? Cukup aja. Nggak ada yang disampaikan ya? Ada pertanyaan? Bukan pertanyaan, saya memastikan saudara mau melakukan bukti tulis cukup. Kalau bukti tulisnya cukup karena di kita kan cuma ada itu saja ya Pak, surat sama permohonan keberatan dan identitas saja, tidak ada dalil-dalil yang disampaikan pemohon tadi juga tidak. Baik, saya kira hari ini cukup. Kalau izin ketua, ini karena pemohon menyatakan cukup, ini kan aslinya pada saat pendaftaran, tapi boleh